Oke, selamat siang semua. Salam sejahtera, sehat selalu. Buat yang nunggu-nunggu liburan kedua kami, ini untuk video panjangnya ya. Kalau video panjangnya itu durasinya agak lama, cuman kita juga bikin untuk yang short videonya gitu. Oke, selamat siang semua. Semoga sehat-sehat selalu dan semoga bisa camping bersama. Oke ya. Tujuan camping kita kali ini, kita mau menuju ke Campground Nyampai. Dia itu ada di kawasan Ranca Bali, dekat Ciwidey. Dia mungkin bersebelahan ya dengan perkemahan atau camping Jamuju Coffee. Juga sama ada Ranca Upas. Nah, karena kita udah pernah ke Rengganis, dia juga sama di kawasan Ranca Bali. Ini sekarang kita penasaran mau ke Campground Nyampai. Kita udah booking dari jauh-jauh hari, udah sekitar 3 minggu sebelumnya kita harus udah booking karena emang full. Seminggu itu full, nggak bisa di booking karena emang pada banyak destinasi tujuan ke sini. Dan kita mulai perjalanan ini dari Batu Jajar karena kebetulan saya singgah di Perumahan Geraha Kencana Batu Jajar. Oke. Untuk rute perjalanan sendiri ini kurang lebih 1,5 jam. Jadi nanti kita itu melewati Batu Jajar, kita melewati Cipatik, kita melewati area Soreang, kita melewati area Ciwidey, gitu, oke ya. Dan ini kebetulan saya ini berjalan-jalan ini camping bertepatan dengan libur Lebaran 2025. Jadi nanti banyak kemacetan terjadi di titik-titik tertentu dan satu jalur ada one way. Yang normalnya kami di map itu 1,5 jam, kami perjalanan ini jadi sekitar 3,5 jam atau 4 jam. Ya lumayan juga ya, capek ya. Oke, jangan capek-capek untuk lihat video panjang kami dan juga untuk info-info harga dan price segala macam nanti saya sebutkan di sini ya. Oke. Nah, ini kita masih dalam kawasan mau arah Soreang ya. Ini masih di Cipatik ya. Perjalanan juga lumayan padat ya, padat merayap nanti di depannya. Dan untuk info sendiri, saya itu mengambil Campground Nyampai karena di sana itu banyak fasilitas buat anak-anak. Nah, ini untuk kiri sendiri, untuk ke Kopo bisa. Oke ya. Jadi nanti ada area buat anak-anak seperti permainan trail ATV, sewa di sana bisa. Ada sungai yang memanjakan anak-anak juga ada. Dan di sana juga ada kebun teh, jadi bisa petik stroberi sendiri dan masih banyak yang lagi. Nah, kebetulan perjalanan yang kami gunakan ini kita non-tol. Jadi kita nggak pakai tol, kita full bablas jalan nasional, jalan biasa. Jadi pastikan semua BBM aman dan e-tol saya nggak ngisi juga ya. Oke, ini kita udah mulai mau dekat ke arah tol Soreang Pasir Koja. Sebentar lagi kita mau sampai situ. Nanti sebelah kanannya itu ada Stadion Sijalak Harupat, stadion kandangnya Persib Bandung ya. Kayak Viking lah ya. Gitu. Nah, ini lihat sebelah kiri tol Soreang dan sebelah kanannya itu bertepatan dengan Stadion Sijalak Harupat Bandung. Selamat siang wargi-wargi Bandung. Sehat selalu, wilujeng samping. Oke. Nah, untuk sekedar info ya, di Campground Nyampai itu nanti kita bisa sewa lahan doang, bisa sewa camping di sana. Jadi udah disiapin semua sama pengelola, gitu ya. Untuk harganya sendiri range itu dari harga 200 sampai 800 ribu. Kalau kita sewa lahan, kita nanti tergantung dari areanya sendiri. Nanti di sana terbagi menjadi beberapa area ya. Ada yang tipe area sabana, ada yang area Arjuna, ada yang area dan masih banyak lagi lah pokoknya. Ya, jadi di sana itu nanti ada blok A, blok B, blok C, blok Y dan
masih banyak lagi. Di sana juga ada kantin-kantin yang buat kita ngopi bisa, buat santai-santai pun bisa. Ya, jadi jangan takut kalau seandainya kita nggak bawa makanan, nggak bawa bekal, kita masih bisa beli di sana. Gitu. Jadi selama perjalanan ini anak saya tidur, sementara yang nemani saya istri saya. Jadi kita fokus ngobrol, dengerin musik sambil menikmati kemacetan, kayak gitu ya. Jadi untuk di sana juga menyewakan tipe tenda untuk eksekutif 1 itu harganya 675. Eksekutif 2 itu harganya 800.000, Deluxe 3 itu harganya 675 dan reguler 275. Dan yang paling mahal itu nanti ada jatuh di Eksekutif 2 dan yang paling murah itu nanti ada di Deluxe Superior itu di 550.000, Deluxe 1 600, Deluxe 2 650. Rata-rata itu untuk kapasitas tendanya itu bisa 4 sampai 6 orang. Jadi nanti dihitungnya per orang ya, gitu. Dan untuk fasilitasnya dari penyewaan tenda itu full komplit, udah dapat tenda, udah dapat kasur, sleeping bag, meja lipat, kursi lipat, kompor dan flyer seat. Dan juga ada terminal listrik juga. Jadi nanti itulah keenakannya kalau sewa di sana, gitu. Nah, ini kita udah masuk ke kawasan mau ke Ciwidey. Nah, lihat sepanjang perjalanan itu gunung-gunung semua ya. Nah, ini perlu diingat, kalau kita lurus tadi itu ke kawasan Rancaupas, nanti ke Rengganis, Cirengganis dan yang lain-lain. Nah, kita belok kanan ya ke perkampungan wisata Ciwidey. Nah, dari jalan utama nasional sampai jalan ke area campingnya itu sekitar 30 menit. 20 menit itu jalanan masih bagus, masih aspal, masih cor-coran, tapi ntar di 15 menit kemudian itu jalanan udah batu-batu dan agak becek, cuman masih aman untuk dijalanin kayak gitu ya. Nanti kalau mau spot foto-foto bisa di sebelah kanan kiri itu nanti full semuanya itu untuk kebun teh, jadi nanti kalian bisa turun bisa foto-foto di situ. Nah, ini kita masuk ke kawasannya. Dan ini perkampungan ya awal-awalnya ya. Dan itu lihat sekelilingnya itu kebun teh dan bagus banget. Jadi kalau mau camping pastikan keadaan anggota tubuh keluarga itu sehat-sehat walafiat, banyak-banyak multivitamin karena nanti dingin sekali cuacanya di sana. Dingin banget lah pokoknya, cuman gak ya sampai kita ngomong berembun gitu ya, masih aman lah untuk anak kecil juga. Nah, ini jalanannya udah jelek-jelek nih, ini salah satu minusnya kalau buat saya, karena perjalanan itu jalanannya saya pikir kayak Rengganis. Waktu kemarin saya ke Rengganis itu dari jalan utama nasional sebelah kiri langsung ke kawasan Rengganis, jadi enak. Kalau ini enggak, ini harus masuk-masuk ke jalan jelek kayak begitu. Dan sebentar lagi kita mau sampai ke gerbangnya. Nanti pas disampai di gerbang, kita harus registrasi dulu ke amang-amangnya itu di depan. Kayak begitu. Pastikan kalau kita benar-benar udah booking, karena emang nggak bisa masuk kalau belum booking ya guys. Dan amang-amang itu baik-baik kok. Lihat, kita udah mulai masuk. Inilah masuk gerbang pertama. Ini kita mau menuju ke gerbang kedua. Oke, welcome to Nyampai Campground. Yeay. Oke, kita sampai. Sekalian saya infoin ya, ini untuk sebelah kiri itu nanti kantin atau tempat ngopi sebelah kiri kita. Nah, itu amang-amang mau nunjukin blok mana yang saya datangi. Saya kebetulan itu untuk booking di blok Y9. Nah, ini lapaknya saya di sini, samping sama Y7. Y8 maksud saya. Nah, ini untuk musolanya. Musolanya ada juga loh, dan itu nyaman sekali musolanya. Sebelah musola ada toilet juga. Toiletnya bersih-bersih. Kita lihat dulu ya toiletnya seperti apa. Nah, ini sendiri
untuk blok B. Nah, di sini nanti tengah-tengah ada taman itu ada blok B ya. Di situ dia mulai blok B1 sampai B32. Jadi ada sekitar 32 kafling yang tersedia gitu. Nah, kita sambil jalan-jalan di sini. Nah, ini blok B. Jadi semua tanah itu udah dikasih batu kerikil ya, jadi biar nggak kena becek. Nah, ini B18 ada juga. Ini taman-tamannya. Saya kasih tahu ke kalian spot favorit untuk kafling di Nyampai. Saya lebih upgrade ke blok A9 dan A10, Arjuna 9 dan Arjuna 10, karena dia itu nanti samping sungai percis. Jadi enak, persis sungainya itu juga cetek kan, semata kaki gitu. Nah, Anda bisa lihat sendiri di sini blok B juga. Dia itu agak sedikit tinggi ya posisinya daripada sungainya gitu. Kita jalan sedikit, nah itu sungai. Nah, ini yang nah ini anak saya pengen buru-buru aja berenang cebur ini. Nah, ini yang blok A9 dan A10. A9 itu yang tenda biru, A10 itu yang tenda warna coklat. Itu dua tempat ini pas samping sungai. Itu enak banget sih. Buka langsung kena sungai. Cuman karena emang ini favorit, jadi agak susah ngebooking di blok ini. Gitu. Coba kita turun ya. Kita sambil lihat-lihat area di sekitarnya, coba. Cuk. Pengen nyebur aja nih anak ini buru-buru tuh kan. Udah ngeliat air pasti pengen buru. Aduh, udah kayak ikan aja. Nanti ada waktunya ya, Dek. Lihat, cetek sekali ya semata kaki. Dan nanti juga ada area spot untuk yang dewasa sepinggang. Nanti ada. Oke ya, kita lanjut lagi, nanti kita ke blok-blok yang belum dikunjungi ya. Dan ini aman loh, bening sekali airnya loh, boleh dicoba ya. Nah, sekarang kita mau ke area, nah ini sendiri untuk kantinnya. Jadi nanti samping kantin ada blok tersendiri lagi, gitu. Nah, ini ada penyewaan ban buat anak kecil nanti kalau yang nggak bisa berenang, kalau yang mau main-main arus, ombak, segala macam bisa gitu. Aman kok itu. Nah, lihat, dia ada air terjun manual ya, bikinan ya. Wah, indah sekali, enak. Dan nanti ada jembatan itu di aliran sungai, dan itu nanti kalau ban-ban yang kotor tadi pas perjalanan, aman semua nanti jadi bersih di sini. Seperti itu. Nah, ini saya mau menunjukkan ke kalian blok yang tersembunyi. Ini ada namanya blok Y7 dan Y6 di sebelah kiri saya. Nanti saya videokan ya. Masih aja main air, pengen buru-buru, ayah berenang nanti ya. Nah, ini yang saya bilang tadi untuk kolam dewasanya, dia sepinggang. Makanya hati-hati ya kalau di sini ya. Oke, saya tunjukin ke kalian ya. Nah, itu Anda bisa lihat ya, itu ada sekitar 4 tenda, itu blok Y6, Y7, Y8, dan Y9. Begitu. Nah, ini airnya lumayan deras, cuman masih aman untuk anak-anak. Begitu ya. Nah, ini kebetulan saya mau nunjukin ke kalian blok saya di mana campingnya. Saya di blok, bisa dilihat ya. Saya di blok B1 dan B2 ternyata. Nah, itu kendaraan saya, dan itu ada Mama Yuni lagi mau masak kopi katanya, mau bikin kopi. Dan tipe tenda yang saya milikin saya beli sendiri di online shop, Altrek Eclipta untuk Land Wolf-nya. Halo. Nah, ini untuk toilet yang ada di blok Savana. Nah, ini ada yang toilet pria dan toilet wanita. Total ada 6 toilet dan semua bersih dijamin. Ini untuk blok-blok Savana ya. Nah, ini ada Savana 1 sampai Savana 16. Dia di atas juga. Nah, dari sana itu Savana 1 sampai nanti ke bawah itu ada Savana 16. Dan di tengah-tengahnya itu ada lapangan ya. Jadi lumayan luas. Kalau untuk mau yang aman, mau yang tenang, jauh-jauh dari bunyi-bunyi aliran sungai, itu emang Savana cocok sama blok B yang ada di sana, yang di atas tadi kita pertama ya.
Nah, ini untuk Savana nomor 16 di sini. Jadi untuk kendaraan aman ya, mau bawa barang sebanyak apapun masih bisa. Karena letak untuk kendaraan kita itu masih di samping tenda kita sendiri. Jadi aman. Dan ini luas sekali ya. Jadi kita bisa main-main, anak kecil lari-larian kayak begitu. Dan sekedar info, untuk setiap per kafling nanti disediakan sama pengelola itu untuk alat cuci piring. Jadi wastafel untuk cuci piring, air di situ ngalir terus itu ada setiap kafling, setiap blok. Nah, ini contohnya kayak begini. Jadi nanti ada keran dan ada tempat alasnya buat cuci piringnya gitu ya. Sampai sana itu masih savana loh, masih luas loh. Nah, gitu. Nah, itu perkebunan tehnya itu kita bisa nanti ya ke sana ya, bisa. Nah, balik lagi ini untuk spot di blok Arjuna 1 sampai Arjuna 7. Arjuna 8. Ini juga sama spot favorit ya untuk keluarga kayak rombongan gitu. Ini bagus. Pas samping sungai. Oke. Tetap kerja bolo, Mas yo dudu pekerja tetap kerja. Info ngopi modal 5.000 bolo. Sherlock tak paranane, oke? Info ngopi pokoke. Sambil liatin pemandangan ya guys ya. Oke, Bray. Indah sekali ya. Oke. Nah, ini di hari esoknya kita untuk mau ngejajalin renang di wisatanya. Coba kita lihat ya untuk wisatanya. Jadi berenang di sini itu free ya. Jadi bisa sepuasnya main air. Tapi pastikan Anda bawa perlengkapan berenang seperti pelampung atau mungkin yang buat biar nggak tenggelam lah, kayak seperti itu. Kalaupun Anda nggak bawa, nanti kan disewakan di sana 20.000 per ban. Karena emang saya udah tahu, akhirnya saya beli sendiri di online. Nah, lihat, ini anak saya ini, aduh, kepengen berenang tapi nggak bisa berenang, kan lucu ya. Diajarin tapi takut. Nah, akhirnya kita balik lagi ke kolam renang yang airnya cetek, yang buat anak kecil. Ini lebih jernih dan lebih enak sih sebenarnya main di sini dibandingin di tempat yang tadi. Diajarin berenang tetap nggak mau, susah. Padahal banyak temennya malu katanya. Dan akhirnya lihat, keceblos sendiri kan? Apa kau mau tahu rahasia? Tidak. Baiklah, begini. Aku belum pernah mendirikan tenda. Itu rahasianya. Kau sudah pernah pergi camping kan? Tapi tidak pernah di luar. Iya. Kenapa tak tanya papamu caranya mendirikan tenda? Asiknya kita berenang. Yuk, udah kita balik lagi. Kita paginya itu masih tetap berenang, guys. Nggak mau rugi. Pokoknya berenang terus. Karena emang ya ini nyamannya buat anak-anak seperti ini. Oke, nah sekian dari saya. Kalaupun nanti ada salah-salah atau info yang kurang, nanti saya cantumkan kontak person ya. Ini ada banyak peraturan-peraturan dari Nyampai gitu. Dan ini toilet-toiletnya yang di blok saya, blok B, dan ini sangat bersih. Minusnya hanya malam hari airnya kurang. Begitu ya. Terima kasih untuk Campground Nyampai, terima kasih pengelola, terima kasih buat Tuhan Subhanahu wa Ta'ala. Semoga next diberi kelancaran untuk camping berikutnya. Wassalam. Sebab kau terlalu indah dari sekedar kata. Dunia berhenti sejenak menikmati indahmu.